Dari receh ada, horor juga ada. Di belakang posko itu ada 2 makam. Itu aslinya semuanya nggak ada yang tahu kalau ada makam. Pembuangan sampah itu di belakang posko pas, nggak kelihatan. Tiba-tiba kok ada ODGJ-nya langsung yang datang, jadi teman-teman ya agak takut Kaget kalau ya? kalau ngamuk gitu kan agak ada was-was takut juga, ya. agak was-was juga. Jadi Di suatu RT itu masih menggunakan sungai untuk buang hajat. Ada yang giginya berlubang. Nah, kita disuruh itu menempel langsung di tempat ya. pagi-pagi belum bangun udah disuruh beli galon, beli gas. Dan ternyata kok saya pamitan kok semuanya nangis, dan juga Mas Adit ini juga ikut nangis juga kan. Semuanya sedih ya. Semuanya sedih. Kalau proker kita sukses tuh kita semua kebahagiaan. merasa puas. Kebahagiaan Iya. ada kesenangan tersendirilah. Jadi tim sukses tapi mata pandai ya, daripada yang tinggi tapi prokernya biasa-biasa aja. Oh, Semua proker berjalan dengan lancar. aman, dengan lancar, itu sungguh ada Puas kepuasan ya. lah. Harus nyiapin apa aja sih sebelum berangkat KKN? Suruh kita balik, suruh kita ngajar terus kayak gitu sampai DM di TikTok. Halo Sobat Bakta, selamat datang di Bakta Talk bersama saya Flora Hinsa. Di sini kami akan membahas topik-topik seru nih, yaitu tentang KKN alias kuliah kerja nyata bersama teman-teman dari kelompok Desa Jajar. Halo teman-teman semuanya. Halo kakak. Oke. Mungkin kita bisa perkenalan dulu deh satu persatu, mulai dari kakaknya deh. Baik, perkenalkan saya Laura Mendasari dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Saya di KKN Desa Jajar sebagai si Pubdikdok. Oke, kalau kakaknya? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Atari Gozen. Saya dari Prodi S1 Farmasi. Saya sebagai Kordes Desa Jajar. Saya Aditya S1 Keperawatan, saya sebagai Siprikap di kongkon tok. Waduh, ada dari Perkap, ada dari Kordes, dan juga ada dari CEO Pubdikdok nih. Oke, langsung saja ya Kak, kita akan membahas mengenai salah satu pertanyaan nih. Yang pertama, kalau ngomongin tentang proker kesehatan, banyak biasanya kan identik dengan hal-hal yang mungkin serius ya Kak ya. Contohnya kayak tadi ada pemeriksaan kesehatan dan juga yang lainnya. Nah, tapi menurut kalian nih, apa sih yang bikin proker kesehatan kalian itu berbeda dengan kelompok KKN yang ada di desa lainnya? Mungkin bisa diceritakan kayak ada program kerja apa aja, kemudian ada berapa program kerjanya, silahkan. Oke, jadi untuk membuat proker KKN kami berbeda itu adalah mengenai jiwa, mengenai tentang ODGJ. Oke. Nah, untuk proker KKN kami itu ada 8. Yang pertama itu mengenai siaga digital, menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan e-commerce yang baik. Untuk yang kedua kami membuat Google Maps di setiap UMKM. Yang selanjutnya, proker kami selanjutnya yang kedua itu kami membuat proker masalah berani. Berani itu adalah bullying dan anti rokok. Kenapa kami mengambil bullying? Karena sekitar sebulanan ini ya kayaknya ya, itu kok di sosial media itu kok bullying kok muncul lagi, marah banget, agak tinggi lagi. Terusan untuk yang proker kita ketiga itu ada si Cita, sama seperti kelompok KKN yang lainnya, itu sikat gigi dan cuci tangan. Untuk proker kami yang keempat, itu proker kami adalah masalah jiwa. Tadi yang saya sebutkan pertama itu yang beda dari yang lainnya. Itu kami untuk pemateri mengambil dari dosen IK, yaitu Ibu Mita. Terima kasih Ibu Mita karena sudah mau direpotkan untuk dari Desa Jajar ini, kelompok KKN Desa Jajar. Terusan untuk yang kelima itu ada Pojakar. Itu kami dan teman-teman bersama Ibu PKK itu membuat popcorn jagung karamel. Untuk yang keenam itu kita bisa itu seperti calistung, baca tulis hitung. Jadi kami mengajar anak-anak SD kelas 1, 2, 3 untuk bisa paham
baca, tulis, hitung. Oh, kayak bimbingan belajar gitu Ya, ya Kak, seperti bimbingan belajar. Untuk yang ke-7 itu kami JTJS. JTJS, jajar tanpa jamban sungai. Sebelumnya kami kenapa mengambil jajar tanpa jamban sungai? Itu waktu kami survei itu bertepatan dengan pegawai puskesmas datang ke Polindes desa dan sempat terucap itu kalau beberapa rumah di suatu RT itu masih menggunakan sungai untuk buang hajat. Tapi kami tidak berani untuk langsung mengambil proker menyinggung masalah jamban itu. Makanya kami alihkan menjadi seperti kebersihan lingkungan dan faktor-faktor apa saja penyakit yang bisa tertular jika lingkungan itu kotor. Ada 7 program kerja Ya, ya tadi yang ada 7, disebutkan. ada 7. Oke. Tadi ada yang UMKM, jadi ada yang selain di bidang kesehatan ya Kak Ya, ya. ada. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Kak. Nah, ketika terjun ke masyarakat itu kan pasti banyak banget kejutan-kejutan nih Kak. Ya. Kadang-kadang agak pengalaman yang paling mind blowing nih, yang paling mengejutkan nih, yang awalnya tuh kalian kira tuh biasa aja, nggak perlu kita persiapan yang cukup banyak, tapi ternyata dari teman-teman tuh bikin kalian tuh mikir panjang gitu loh. Kira-kira ada nggak sih Kak? Ada sih Kak. Oh, gitu. Waktu kita kegiatan jiwa itu di balai desa kan undangannya hanya untuk perwakilan saja mungkin ya, perwakilan keluarga ODGJ ya. Keluarga ODGJ. Lah tiba-tiba kok ada ODGJ-nya langsung yang datang, jadi teman-teman ya agak takut Kaget kalau ya? kalau ngamuk gitu kan agak ada was-was takut juga, ya. Iya. agak was-was juga. Jadi kita jaga-jaga itu, wah ini nanti kalau ngamuk bagaimana? Terus ternyata gimana? Aman. Ternyata ya aman aja, Alhamdulillah kok alhamdulillahnya aman. aman sampai Aman. selesai Kak. Ya, terhandle dengan Iya, baik ya. terhandle dengan Oke, baik. keren banget ternyata ya KKN Desa Ya, Jajar. dan juga kayak itu yang sedikit main blue itu kayaknya ya. Apa itu namanya? Pojakar. Pojakar itu yang Yang popcorn bikin sama Oh, ibu PKK iya. popcorn jagung karamel. Itu aslinya juga biasa-biasa aja dan ya umumnya bikin prokeran kayak gitulah, masak-masak sama ibu-ibu kan kayak gitu. Tapi kan karena itu kami bertepatan pada tanggal 30 Agustus dan itu waktunya pamitan, intinya perpisahan dengan ibu-ibu semuanya. Itu juga harusnya itu bahagia, senyum-senyum saja, dan ternyata kok saya pamitan kok semuanya nangis, dan juga Mas Adit ini juga ikut nangis juga kan. semuanya sedih ya. Semuanya sedih. Perpisahan ya. Iya. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Nah, kalau ngomongin kesehatan itu kan erat banget sama etika, termasuk kalau kita juga sebagai mahasiswa kesehatan itu kan terjun ke rumah sakit juga ada etikanya. Nah, etika mahasiswa kesehatan itu seserius apa sih kalau menurut teman-teman dari KKN Desa Jajar? Ada nggak sih mungkin batasan buat kalian tuh bercanda atau guyonan-guyonan tertentu? Kira-kira bagaimana Kak? Ada sih Kak. Iya. Etika kan penting sekali kalau kita langsung ke masyarakat itu. Dan kalau batasan untuk bercanda juga ada, kita tetap batasi. Jadi kalau untuk bercanda guyonan itu hanya untuk pertanyaan yang bersifatnya bukan privasi. Oh, Kalau privasi kita sebagai tenaga kesehatan itu tetap harus menjaga privasi data Dari pribadi. data kayak penyakit atau apa-apa itu tetap kita harus tetap menjaga. oke. Karena mungkin kan kita waktu terjun ke masyarakat juga menjaga nama baik Gitu. alma mater diri Betul. sendiri dan Yes. juga alma mater kampus. Betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, pernah nggak sih kakak-kakak ketika terjun ke masyarakat itu dianggap kayak dokter instan, alias semua tentang penyakit kesehatan itu dianggap tahu nih, yang bisa nyembuhin semua penyakit atau kalau nggak salah, atau bahkan dianggap solusi semua masalah di desa. Kira-kira gimana Kak? Pernah ini Mbak Laura ini yang waktu Nah, sosialisasi waktu kebersihan sosialisasi. lingkungan itu. Oh, Kebersihan lingkungan itu ada ibu-ibu yang tanya terkait penyakit kulit dan bagaimana cara mencegahnya. Terus ada lagi juga waktu di program Sicita mm-mm. itu anak SD kelas 4 kan ada yang giginya berlubang. Nah, kita disuruh itu menempel langsung Oh, langsung di tempat ya. tempat ya. Padahal itu ada ranahnya sendiri Iya, ya. ada ranahnya sendiri. Gigi dan juga Padahal kita sebagainya. hanya mengedukasi bagaimana cara Mencegah. menjaga gigi, bagaimana cara sikat gigi yang benar. Jadi kayak di gitu. luar skrip dari Iya. teman-teman. Iya. Di luar skrip gitu aja. Oke.
ini Kak, kalau dikasih pilihan nih, proker kesehatan yang super sukses kalian tapi kurang tidur dalam seminggu, atau proker biasa aja tapi tidurnya itu nyenyak. Nah, pilih yang mana nih? Proker yang sukses sih, tapi Sukses tetap. tidurnya kurang nyenyak Kak Opa. Kenapa apa-apa. sih kira-kira kok ngambil yang itu? Karena kalau proker kita sukses tuh kita Ada semua kebahagiaan. merasa iya puas. Kebahagiaan Iya. ada kesenangan tersendirilah. Tapi tetap kita bisa bagi waktunya juga. Iya. Gitu. Jadi tim sukses tapi mata pandai ya, Iya. daripada yang tidurnya tapi prokernya biasa-biasa Biasa-biasa aja. aja. Oke, luar biasa sekali. Nah, selama di lapangan nih Kak, ada nggak sih hal yang kelihatannya tuh receh tapi tuh sebenarnya tuh penting banget? Ada nggak sih kira-kira? Banyak Kak. Ada, Dari banyak. receh ada, horor juga Oh, ada. gitu? Ada. Jadi So- bisa cerita-cerita dong Ya, sama kita di sini semuanya. Sebelumnya mohon maaf untuk Desa Jajar ini agak ya segitulah ya. Di belakang posko itu ada 2 makam. Oh, ada makamnya. Ada makam jadi satu tanpa nama, hanya ada, kalau orang Jawa bilang itu wetonya beliau sedo. Oh, gitu. Ya kayak Selasa Kliwon atau Kamis apa gitulah. Soalnya masih kecil loh dia. Nah, terus itu hasilnya semuanya nggak ada yang tahu kalau ada makam. Itu ada suatu awal-awal waktu di posko itu sempat Sanyo itu macet, Iya mati. Oh, mati. Sering Nggak bisa. mati. Sering mati. nggak bisa aturan dibetulin sama warga. Dan dibetulin sama warga itu yang nemeni itu dari tim perkap, namanya Mas Rizky, dari anak kedokteran gigi. Oke. Lah, warga itu bilang sama Mas Rizky, "Lek, bisa jangan ke belakang-belakang, di belakang ada makam." Nah itu nggak tahu, Mas Rizky nggak bilang ke teman-teman semuanya. Siangnya, paginya setelah Sanyo itu udah bisa, itu saya sama Mas Jonas juga dari dari KG mau buang sampah. Saya kebiasaan lihat warga itu buang sampah di belakang. Ya udah, saya ke belakang aja, ke belakang posko jualan. Agak jauh kok sampai buang sampah di mana warga. Tiba-tiba itu kok kelihatan dari jauh loh. Ketemu Kayak ada makam. Kayak patokan makamnya. Iya, ada patokan ya? makam. Oh. Saya bilang saya ke Mas Jonas, "Mas Jo, pokoknya makam tuh Mas Jo. Duduk kayak cangkruan wong-wong iki. Kayak tempat duduk wong-wong." Tambah deket, saya lihat, loh, makam Mas Jo. Wis. Jalan sik nanti kalau nggak ketemu baru balik. Jalan berapa meter? Kok wis jauh ya pisan? Wis balik aku. Balik. Setelah balik itu tiba-tiba itu ternyata di belakang posko pas, pembuangan sampah itu di belakang posko pas, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Wah, itu berarti salah satu pengalaman horor dari teman-teman KKN Desa Jajar ya itu ya. Ya, Salah Oke. satunya itu. untuk pengalaman sing receh Banyak sekali. banyak sekali aja pengalaman Mungkin bisa receh. diceritain satu aja pengalaman receh. Pengalamannya terakhir Sing engkel gue, Ren. Kenapa? sebelum pulang Dari cerita gentenan musuh aku. Sebelum pulang itu kan ya mungkin tidak sengaja Kak ya. Iya. Salah satu teman kita itu kan mungkin niatnya untuk mengagetkan teman yang di depan. Kayak Iya. bercanda Nah, niatnya. kok tiba-tiba ada pinggir tembok kok ditabrak gitu. Jadi ya jatuh semua. Siapanya yang jatuh? Yang teman saya itu ada yang nabrak Iya. lagi. Oh, terus cedera nggak itu? Aman kan? Aman. Tapi Udah siap temboknya lagi. itu sampai yang Temboknya yang enggak aman. runtuh sampai Temboknya nggak aman. runtuh. Nanti kalau ada foto nanti saya kasihkan fotonya. Tapi itu poskonya gimana, suruh ganti nggak sama pemilik? Alhamdulillah kok Oh. Bapak poskonya Baik. yang Berbaik bernama Mbah hati. No itu kok berbaik. Makasih, Mbah No. Terima kasih Mbah banyak No. untuk Mbah No. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ini kan tadi ada dari PDD, ada dari Kordes, dan juga ada dari divisi perlengkapan. Kira-kira ada suka dukanya nggak sih Kak? Misal dari divisi-divisi tersebut. Nah, ada drama-drama kecil kayak sinetron nggak sih kira-kira? Mungkin bisa cerita Ada. di sini. Banyak Kak. Salah satunya deh yang paling menurut Kakak itu paling berkesan selama kalian KKN. Dari ya, baik, PDD mulai dulu. dari PDD ya. Oke, Kalau boleh. dari PDD itu kadang dari dukanya HP-nya sering lag, Oh, banyak iya. penyimpanannya penuh kayak gitu. Berdokumentasi bimbang videonya yang mana yang dihapus. Tapi selain itu banyak sukanya kalau kita up video terus banyak yang like, yang komen, terus banyak apresiasi tuh kita ada rasa puas sendiri Seneng dari ya, PDD. apalagi kalau FYP, wah Iya. pasti langsung seneng Betul. banget satu tim.
Oke, kalau dari Kordes sendiri nih. Kalau dari Kordes, kayak malah Kordes sih yang banyak buat ulah ini untuk anak-anak semua ini. Terutama bagian perkap sama bagian konsumsi ini. Kalau kebiasaan, aku itu kebiasaan itu seperti bangun candi, 1000 candi. Jadi satu malam harus ready. Oh iya. Kadang-kadang diskusi kan biasanya habis isak. Habis isak ternyata yang disiapkan itu masih banyak yang belum ready. Akhirnya senduwadak keluar semua, masih malam itu juga jadi. Ini banyak keluh kesahnya, tapi kalau senangnya itu juga banyak. Kalau melihat semua proker berjalan dengan Lancar. aman, dengan lancar, itu sungguh ada puas kepuasan ya. lah, ada kepuasan tersendiri. Oke, kalau dari Kak Adit nih, gimana kira-kira? Banyak ya, salah satunya pagi-pagi belum bangun udah disuruh beli galon, beli gas. Paling pagi disuruh beli beli gas jam berapa Mas Adit? Jam 5, setengah 6 padahal belum bangun itu Kak. Puasa. Oh ya ampun. Oke, berarti memang perlengkapan tuh memang harus stay 24 jam ya kayaknya ya? Harus Iya. stay. Harus ready banget nih. Oke. Kalau kelompok KKN Desa Jajar ini bisa digambarin lewat satu tagline, itu kira-kira apa? Kayak slogannya itu apa? Mungkin dari Kak Laura dulu deh. Jajar bersinar. Oke, Jajar bersinar. Kalau Kordes, Kak Igo? Pokoknya jajar itu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Pokoknya intinya terima kasih banyak untuk jajar. Keren ya. Intinya gitulah Jajar untuk keren. jajar. Jajar sangat keren lah. Sangat Oke. keren. Kalau Kak Adit kira-kira? Mungkin istimewa, kreatif dan juga peduli. Oke, sangat-sangat menggambarkan dari Sangat Desa Jajar ya. Nggih. Oke, menurut kakak-kakak semua nih, mahasiswa itu harus nyiapin apa aja sih sebelum berangkat KKN? Mungkin bisa di-spill buat KKN yang tahun depan nih. Kira-kira apa aja sih yang perlu disiapkan? Perlengkapannya nih apa aja? Mungkin mentalnya atau ilmunya. Nah, mungkin bisa di-sharing ke teman-teman semuanya. Mungkin yang utama ya mental itu Kak. Mental, kita wajib menyiapkan mental. Selain itu juga kesehatan, harus badannya harus Fit, fit, oke. terus jaga attitude juga kan, kita terjun di masyarakat. Dan jangan lupa, karena kita KKN, kuliah kerja nyata. Jadi itu kalau waktu KKN kita itu harus lebih sering bermasyarakat ke masyarakat. Kan takutnya nanti kalau kurang bermasyarakat seperti yang viral di TikTok itu sampai ada yang diusir sama warga juga kayak gitu. Ya kan. Jangan hanya di posko Ya aja. jangan hanya di posko aja lah, lebih sering ke masyarakat. Sosialisasi. Sosialisasi. Jadi tadi selain ilmunya dan mental yang dipersiapkan, tapi juga harus beradaptasi dengan Beradaptasi masyarakat. dengan masyarakat. Oke, keren sekali. Nah, pas di lapangan itu pernah nggak sih ngalamin momen awkward gara-gara mungkin dari salah satu dari kalian tuh kayak salah ngomong atau salah sikap ke masyarakat? Kira-kira ada nggak sih? Kan nggak semuanya orang Jawa ya, kadang kan Iya. susah untuk beradaptasi. Nah, Iya. mungkin bisa cerita dong ke kita semua. Iya sih. Salah nama perangkat desa pernah. Salah menyebutkan nama, Nama perangkat desa. Waktu apa? Waktu acara proker atau pembukaan atau penutupan? Atau Pas hanya sebatas manggil aja? Manggil. Waktu, Manggil. waktu manggil salah Manggil nama. salah nama. Oh ya ampun, pasti itu malunya malu Malu, banget. malu sekali kan juga cuma 19 hari itu juga kan. Jadi kan Iya. mau menghafalkan itu ya tidak bisa semua hafal. Pasti bertahap ya. Pasti Tapi bertahap. respon dari beliaunya gimana? Ya alhamdulillah untuk responnya Mengerti. gitu. Memaklumi cuma sebentar juga. Oke, kalau kita flashback nih ke program kerja yang pertama kali dari KKN Desa Jajar, nah hal apa sih yang pengen kalian bisikin ke diri sendiri tuh biar nggak panik di awal? Karena kan ini momen pertama kali ya KKN. Kira-kira apa Oke. sih? Mungkin mulai dari Kak Laura dulu. Mungkin bisikin dari diri sendiri itu nanti pasti lancar kan, pas itu proker pertama yang kita hujan deras ya. Kak, ya? Proker pertama itu hujan deras. Ternyata alhamdulillah banyak yang datang. Oke. Berarti itu takutnya nggak ada yang Iya. datang gitu Iya. kan. Oke, kalau Kak Giyu sendiri gimana? Kalau dari aku sebagai kordes, siap gak siap harus siap. Siap Bener gak siap banget. harus Kalau siap. Kordes tuh harus Iya. bertanggung jawab Ya, juga siap ya. gak siap harus siap, intinya semuanya itu. Oke. Sudah. Kalau Kak Adit sendiri gimana Kak? Mungkin tetap tenang ya dalam keadaan apapun. Yang intinya tenang aja. Sudah. Tenang, oke. Tenang. Harus walaupun di masyarakat itu banyak sekali tantangan, kayak gedebak-gedebuknya, tapi Iya. harus tetap tenang. Banyak tantangan, banyak beban, tapi kita tetap selalu tenang. Tenang selalu. Oke, nah
seandainya ada proker kesehatan dari teman-teman semuanya itu yang bisa dibungkus ala konten viral di TikTok, itu kira-kira konsepnya nanti bakal kayak gimana? Ada nggak sih kira-kira pernah kepikiran nggak sih, apalagi dengan Kakak kebetulan ada PDD-nya Iya. nih, kira-kira ada Mungkin ide seperti itu nggak? Ada sih di proker Cicita kan banyak anak-anak kecil, terus kita waktu edukasi itu juga pakai lagu. Oh, Jadi oke. mungkin kalau di up di TikTok dibikin konten banyak yang minat gitu. Oke, berarti kayak seputar edukasi Iya. yang mungkin nanti bisa dibarengi dengan konten gitu ya Kak. Wah, luar biasa sekali. Nah, kan kalian ini kan ketemu banyak karakter masyarakat nih. Kadang ibu-ibu yang kayak gimana, Iya. bapak-bapaknya dan sebagainya. Ada nggak sih momen yang bikin kalian tuh merasa, wah ini tuh nggak bakal aku lupa ya seumur hidup sih? Ada nggak sih? Mungkin dari Kordes dulu deh, gimana? Untuk dari Kordes sendiri untuk kemasyarakatan, saya pertama kali datang di masyarakat itu kan aslinya berarti kalau nggak salah Senin pembukaan itu tanggal 11, itu kan malam minggu kan sudah di sana ya. Malam minggu sudah di Oke. posko. malam minggu itu sudah di sana. Jadi waktu minggu itu sudah mulai berbaur sama masyarakat. Oke. Ada waktu lah ya. Ada waktu sudah mulai berbaur masyarakat kok. Alhamdulillahnya kok responnya masyarakat itu terbuka dan lebih dari yang aku bayangkan. Oh gitu. Untuk kan sempat juga yang untuk jamban itu yang aku bilang tadi, kan akhirnya kan nempel bikin banner jangan buang sampah. Itu yang terakhir itu dibantu sama warga loh, bikin bannernya itu sampean. Berarti sukarela gitu Sukarela, ya masyarakatnya. sukarela. Masya Allah, keren sekali. Oke, kalau dari Kak Laura gimana Kak? Kalau momen yang mungkin berkesan banget ya dari anak-anak SD sih, waktu kita ngajar Kalistung sampai anak-anaknya tuh suruh kita balik, suruh kita ngajar terus kayak gitu sampai DM di TikTok. Oh ya, nggak rela ya kalau Iya. ditinggal teman-teman KKN kayaknya. Mereka Masih kurang happy lama. ya, antusias banget. Oke, luar biasa. Kalau dari Kak Adit gimana nih Kak? Mungkin kalau aku lebih ke ibu-ibu PKK-nya ya Kak. Oh, oke. Terutama Ibu Ati ini. Ya, Ibu Ati. Ibu Ati itu sudah menganggap kita itu kayak Anaknya anaknya sendiri. gitu. Ibu Ati itu kalau di desa itu Iya. asisten bidan. Disuruh main ke rumahnya, dimasakin, di itu. Waktu kemarin waktu apa? Jalan santai. Jalan santai juga kita dimasakin beliau, dan waktu kegiatan di balai desa pada tanggal 30 itu juga waktu pamitan juga kita nangis semua. Nangis semua Sama dengan Bu Ati, saya juga Bu Lura. nangis ini. Berarti nggak rela ya kalau semisal cuma 3 minggu kayaknya kurang. Iya, ini kakak. kurang ini. Harus ditambah ini. Mungkin nanti kita bisa pengajuan kakaknya biar lebih Minimal lama lagi. 40 lah, 40 ini Ya, gitu. 40 hari lah ini. Oke, 40 hari di saran dari teman-teman. Oke. Berarti tadi juga banyak sekali ya tadi pengalaman-pengalaman dari teman-teman. Oke. Kalau semisal nih kisah KKN kalian itu dijadikan film, kira-kira genre apa nih? Misal komedi kah, drama kah, atau horor tadi kah, atau malah ada romcomnya, gimana Kak? Komedi drama sih. Komedi drama. Nah, kalau aku horor komedi. Horor komedi itu karena teman. banyak lucu-lucuannya ya. Banyak lucu-lucuannya. Kalau Kak Adit gimana? Semuanya bisa ini. Semuanya bisa. Soalnya juga Ada semua air ini. matanya Ada juga. air matanya. Lengkap, Lengkap. intinya lengkap itu. Oke. Jangan sampai horor ya Kak, soalnya nanti malah trending jadi film nanti kita. Oke. KKN bisa jadi. Iya. Jangan dong. Jangan. Oke, terakhir nih, kalau disuruh deskripsiin KKN Jajar itu cuma dari 3 kata, itu kira-kira kalian bakal pilih kata apa? Mungkin mulai dari Kak Adit, karena tadi Kordes sudah, sudah. Kak Laura udah. Jajar 3 itu kata. suatu bentuk keindahan. Jadi jajar itu keindahan. Jajar itu Wah, keindahan. kalau dari Kordes gimana? Jajar itu sejuta cerita. Oke, luar biasa, sejuta cerita. Kalau dari Kak Laura? Jajar itu kenangan yang bermakna. Waduh, kayaknya memang benar-benar banyak sekali pengalaman hidup yang didapat dari desa Iya, Jajar ya banyak. kakak-kakak.
Oke, nah lengkap banget teman-teman cerita dari teman-teman KKN dari Desa Jajar. Mulai dari tadi ada program kerjanya, suka dukanya, sampai momen lucu dan berkesan. Semuanya itu bikin kita makin paham kalau KKN itu bukan hanya kewajiban kita sebagai mahasiswa, tetapi juga banyak sekali pengalaman hidup yang kita dapatkan di desa yang kita bina. Seperti itu ya kakak-kakak. Oke, terima kasih sekali untuk Kak Laura, Kak Igo dan juga Kak Adit yang sudah mau sharing bareng kita di sini ya. Semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman KKN di tahun depan. Amin. Oke. Amin. Oke, saya Flora Hinsa pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di Bakta Talk selanjutnya. Bye bye. Bye bye.